Oke teman-teman, seperti halnya kemarin ya, saya sempat ingin share ya gimana proses filtrasi tangki siklit saya ya. Saya pernah sampaikan bahwa tangki siklit saya ini sebenarnya ukurannya 1,6 ya, panjang 1,6, lebarnya lebarnya 0,6, tingginya 0,7 atau 70 cm lah ya. Ya. Jadi filtrasi yang ada di akuarium saya ini menggunakan sump filter bawah ya. Jadi posisi air itu posisi overflow ada di sana itu. Jadi dia akan overflow. Agak backlight. Ya, jadi ada overflow dan ada hisap juga di sisi bawah sih sebenarnya yang dekat dengan tumpukan batu kecil-kecil. Oke. Langsung saja. Jadi di sini ada pipa overflow yang dari atas dan turun di sump paling bawah ini. Chamber pertama saya gunakan kapas ya, kapas biasalah close, kemudian busa kasar, kemudian ini saya bikin kayak support dari pipa PVC, bawahnya ada keramik. Nah di sebelahnya ini memang saya coba ikutin tren ya yang saat ini beredar. Informasinya sih bagus ya. Ini saya pakai kiwen Cardness ya. Kemudian di sebelahnya saya ada beberapa karang jahe ya, ada 2 karung karang jahe. Kemudian kristal bio ya. Ini kebetulan saya ada stok, saya pakai di sini. Ukuran sump filter saya sebenarnya ukurannya 1,2 ya, panjangnya 1,2. Kemudian lebar 40 cm. Di sini ada 4 chamber ya. Jadi yang pertama chamber atau filter mekanis, yang chamber kedua dan ketiga adalah biologisnya ya. Dan terakhir di chamber keempat itu adalah pompa ya. Di situ saya memang ada tanam UV ya sebelum saya sekat sedikit ya dari chamber media biologis. Masuk ke sekatan UV ya. Jadi saya pakai UV sekitar 11 watt lah saya pakai lampunya. Baru setelah itu dipompa kembali lagi naik ke atas. Nah kalau lihat dari samping seperti ini. Dan ini kemarin saya sempat pasang heater, entah kenapa kemarin juga beberapa hari ini suhunya cukup drastis ya. Kemarin sampai 25-26 ya, dingin banget gitu loh. Saya kasihan. Ya kalau bisa jaga sampai minimal 26 derajat sih kalau saya sih, tapi ya nggak tahu, mungkin kalau emang ada saran atau komentar silahkan komen di bawah ya. Ini ada heater, saya pakai cuman heater kecil sih sebenarnya sih, cuman berapa watt ya kemarin, 50 watt kalau nggak salah ya. Ini sementara saya lepas dulu, saya nggak hidupin. Nah, kemudian kalau dari sisi belakang seperti ini. Nah ini adalah pipa yang dari pompa ya. Pompa saya pakai Yamano yang baru, saya lupa serinya. Ini 5200 liter per jam ya, wattnya sekitar 38 watt ya, cukup hemat energi ya sebenarnya nih. Serinya sebentar, kalau teman-teman mau lihat dia 5800 kelihatan nggak? 5028 watt. Ini cukup irit sih menurut saya sih, nggak dengan kapasitas LPH atau close gitu ya. Jadi ini air masuk lewat sini ya, kembali ke dalam tangki. Oke, jadi secara garis besarnya seperti itu. Dan kemudian saya sih pengen singgung ya, ketika ini mati lampu, orang udah banyak banget sih bikin konten ya, ketika mati lampu gimana nih, samnya banjir nggak? Pada umumnya sih pasti orang nggak akan terjadi banjir sih, apalagi kita bikin pasti dari chamber pertama, kedua, ketiga itu pasti modelnya pasti cascade dalam berarti bertingkat kan level airnya. Semakin dia di chamber terakhir, maka level cascade dia yang terendah ya. Tapi banyak orang, kalau pakai sistem ini gimana nih meluapnya, atau pengen tahu level terakhir di sump filter kita seperti apa. Nah sebenarnya ada rumus sendiri ya. Kebetulan ini masih ada kaitannya dengan flow pompa kita sendiri sebenarnya. Ketika flow pompa kita
berbeda, pasti juga air yang akan kembali ke sump filter kita ini juga volumenya akan berbeda. Kenapa? Karena ketika flow-nya besar sementara kita lubang overflow atau posisi overflow-nya kecil, maka air yang akan balik ke sump filter pasti akan sangat besar. Kenapa? Karena ketebalan air ya, ketebalan air di permukaan akuarium ya, itu pasti akan lebih tebal. Nah, ketika mati listrik, tebal berarti gini, muka overflow ya. Sebentar saya balik dulu. Jadi kalau dilihat di sini kan saya tunjukin nih. Nah, muka overflow itu kan kalau di sini hampir setengah lingkaran itu ya overflow ya. Jadi itu ada rumusnya. Jadi ketika flow tertentu saya bisa hitung ketebalan air yang akan melewati overflow saya. Nah, ketika kita tahu ketebalan air dari bibir overflow sampai ke muka air steady-nya, dalam arti tetapnya yang saat ini, berarti kan kita tinggal hitung aja tuh ketebalan air kali luas si akuarium kita. Jadi berapa liter itu? Nah, tinggal kemudian kita konversi ukuran sump filter kita seperti apa, luas panjang berapa, lebar berapa. Nah, maka itulah air yang lebihan yang akan masuk ke sump filter. Jadi bukan masalah ini ya, berapa lebarnya, enggak. Flow pompa sangat mempengaruhi. Ketika pompanya cuma 3200, ya pasti juga air yang akan balik ke sump filter kecil. Tapi dengan ini ya, catatan dengan posisi lebar overflow yang sama ya. Jadi ketika pompanya debitnya lebih kecil, pasti juga yang akan balik ke sump filter kecil. Tapi ketika besar, pasti juga akan lebih besar. Nah, video ini akan saya kasih deskripsi atau playstore yang bisa ngitung ya. Itu cukup mudah kok, tinggal masukin flow berapa ya, flow pompanya berapa, kemudian lebar dari overflow kita atau penampang dari overflow kita berapa, nanti akan ketemu ketebalan air ya, ketebalan air yang ada di akuarium kita. Jadi selisih bibir overflow terhadap muka air ketika pompa running gitu. Jadi itulah volume air yang nantinya ketika listrik mati, tebel air itu kita bisa hitung berapa liter. Nah, itulah yang akan kebalik ke sump filter kita. Nah, itu yang perlu kita hitung supaya sump filter kita nggak meluap. Jadi itu sebenarnya yang benar ya. Jadi memang ada rumus tertentu, tapi nanti saya akan share aplikasi ya. Share aplikasi itu sebenarnya itu App Store punya sih, tinggal download di Android. Jadi bukan aplikasi saya. Jadi itu biasanya saya pakai untuk desain weir atau ketebalan waterfall. Saya suka bikin water feature. Jadi kita bisa nentukan nih ketebalan air berapa ketika lebar overflow cuma anggaplah 1 meter lebar waterfallnya. Nah, itu nanti saya dari intennya tebal 1 cm, saya bisa hitung berapa jumlah pompa atau kapasitas pompanya. Nah, sebenarnya sih berangkat dari rumus itu sih ya. Mungkin lebih tepatnya itu ya. Nanti mungkin untuk detailnya ya saya coba akan share gimana cara ngitung berapa jumlah liter air korelasinya dengan seleksi pompa yang kita pakai ya, khususnya ini untuk desain sump filter bawah. Oke. Mungkin hanya itu ya, mungkin ini juga mungkin durasinya cukup panjang. Jika ada pertanyaan atau apa silahkan komen ya di bawah ya. Ya, kalau memang ada masukan lain silahkan. Cukup senang sekali ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Salam sehat selalu, jaga kesehatan ya, tetap prokes di suasana pandemi seperti ini. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya.